Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat wanita ajaib dimanapun Anda berada? Salam hormat ya buat seluruh teman-teman baru yang sudah mulai follow akun official wanita ajaib ya. Selamat datang di Instagram wanita ajaib official. Semoga sharing-sharing singkat kita di dalam IG wanita ajaib ini bisa manfaat dan juga berkah buat kita semua. Amin. Dalam kesempatan ini sahabat semua, saya ingin sekali menjawab pertanyaan dari begitu banyak jamaah yang WA ke saya dan juga ke admin saya. Budia, apa itu tobaholik ya gitu. Budia, gimana caranya tobaholik gitu kan. Nah, karena tobaholik itu menjadi begitu keren ya di zaman now ini. Kenapa? Karena ini adalah salah satu cara dahsyat untuk menarik rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu jalur langit ya gitu. Jadi sahabat semua, bahagia sekali ya sharing singkat ini, mudah-mudahan manfaat ya gitu. Nah, kenapa harus tobaholik? Apa itu tobaholik ya gitu? Tobaholik adalah sebuah ritual ibadah di mana setiap satu dosa kita dirikan satu sholat taubat ya gitu. Dan setiap satu sholat taubat mudah-mudahan biiznillah semoga Allah kirimkan satu keajaiban rezeki untuk kita. Amin ya gitu. Nah, latar belakangnya apa Budia? Dasarnya apa gitu ya. Jadi gini teman-teman, dalam ilmu rahasia magnet rezeki kita tahu yang namanya perisai rezeki. Nah, perisai rezeki itu yang menghalangi rezeki kita datang ya gitu. Rezeki itu macam-macam, ada keuangan, ada finansial ya, ada bisnis, ada kebahagiaan rumah tangga, anak yang solih, kemudian keluarga yang sehat walafiat ya. Itu semua adalah rezeki dari Allah ya. Apabila kita tidak mendapatkan itu atau kita minta sesuatu dan belum dikasih sama Allah, bisa jadi kemungkinan ada perisai yang menutup di kepala kita sini ya gitu ya. Ada perisai gitu kan yang menghalangi datangnya rezeki. Contoh nih, kalau lagi hujan ya, kalau kita ibaratkan hujan itu adalah sebuah rezeki ya, hujan itu rahmat ya, rezeki. Ada loh orang yang nggak kehujanan. Siapa dia? Yaitu orang yang pakai payung. Nah, perisai rezeki itu kayak payung gitu. Sehingga pada saat kita ada payungnya, kita nggak kehujanan, kita nggak kebagian rezeki. Ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya Budia? Jadi harus lepas perisai ya gitu. Lepaskan perisainya. Perisai itu apa sih Budia gitu ya? Perisai itu adalah dosa ya teman-teman semua. Nah, kita ini makhluk pendosa ya. Kita manusia itu tempatnya lautan dosa ya. Nggak ada satu manusia pun yang berani ngaku saya nggak punya dosa, nggak ada ya gitu. Takut kualat ya. Jadi teman-teman, pada saat kita melakukan ritual tobaholik ini ya, kita benar-benar akhirnya menyadari ya, ternyata ada jalan untuk kita bertobat, ada jalan untuk kita bisa mendapatkan rahmat Allah, salah satunya dengan taubaholik. Inilah yang dilakukan di dalam wanita ajaib ya. Cara detailnya gimana Budia? Gini teman-teman. Nah, dosa kita itu banyak sekali. Coba kita lihat dosa kita kepada suami aja ya. Selama berapa puluh tahun pernikahan, setiap hari bikin dosa. Dosa ngomelin suami, dosa melototin suami, dosa ngomelin anak, marahin anak, mukul anak. Itu semua dosa yang tanpa kita sadari ya, kita melakukan pembelaan-pembelaan diri, kan memang dia yang salah gitu ya. Nah teman-teman semua, terlepas dari siapa yang salah, itu sudah berbuat dosa ya, sehingga dosa kita menumpuk setiap harinya. Maka dalam ritual tobaholik, tuliskan semua dosa-dosa itu ya. Kalau kita mau tobaholiknya dahsyat ya teman-teman, tuliskan dosa kita pada suami ya. Punya satu buku ya, satu buku catatan, isinya adalah untuk menulis dosa-dosa kita. Keren ya gitu. Seneng banget teman-teman akhirnya. Ya akhirnya kita punya lifestyle hidup yang luar biasa, bukan cari salah orang lain tapi cari dosa kita sendiri ya gitu. Nah, jadi teman-teman ya,
Jadi pada saat kita fokus mencari dosa kita nggak akan mungkin kelihatan dosa orang lain. Kita nggak akan mungkin nyalain orang lain, ya. Kita menjadi pribadi yang auto bijaksana, ya. Bijaksananya adalah apa? Setiap kejadian apapun kita langsung nunduk nyari dosa kita dulu. Nah, keren ya, gitu. Nah, jadi teman-teman semua, caranya detailnya adalah teman-teman bisa punya sebuah buku catatan, ya. Ini penting banget ya buat ritual Tobaholik supaya kita tajam dan juga dahsyat Tobaholiknya. Misalnya lembar pertama suami gitu ya, nomor 1 dosa ngatain, nomor 2 dosa pernah melototin, nomor 3 dosa pernah ngebentak, yang keempat dosa pernah meremehkan suami, ya. Terus tuliskan teman-teman. Saya yakin banyak banget. Saya aja sampai 1 buku full ya dosa untuk suami. Jadi teman-teman ya, akhirnya kita mendirikan sholat taubat. Ingat ya, 1 dosa dirikan 1 sholat taubat. Gitu, nggak boleh dirapel. Bu Dia, ini ada 10 dosa saya ke suami, saya gabungin aja ya. Ya Allah, ampunilah dosaku kepada suami. Nggak boleh ya. Harus 1 per 1 ya gitu. Harus 1 per 1. Enak aja ya. Kan kita juga ingat kan bahwa nanti di yaumul hisab ya, setiap dosa kita sebesar biji zahra pun itu akan dihisab. Nah, maka kita yuk ubah hidup kita. Gaya hidup kita adalah gaya mencari dosa kita untuk mengurangi penghisapan, insya Allah ya gitu. Jadi teman-teman ya, oke, caranya adalah tuliskan di dalam buku ya, jangan segan, jangan bosan menuliskan, karena setiap 1 dosa yang ditaubatkan insya Allah 1 rezeki datang. Ya gitu. Ya, saya lanjut dulu ya dikit ya tentang cara Tobaholik tadi. Ya, teman-teman tuliskan ya gitu 1 halaman depan, misalnya dosa untuk suami. Bu Dia ada 20 dosa. Ya nggak apa-apa. Berarti teman-teman ambil wudhu, gelar sajadah, lalu jangan berniat dulu. Ya, teman-teman langsung menghadap Allah dulu hatinya. Ya Allah, saya berniat mendirikan sholat taubat ini. Ya gitu. Untuk ya mentobatkan dosaku kepada suamiku yang mana ya. Nomor 1 tadi apa bunyinya, itu ditobatkan dulu ya. Dengan sholat tobat ini, ya Allah ampunilah aku ya, dan sampaikan maafku kepada suamiku, semoga ruhnya memaafkanku. Itu self talk namanya ya, itu namanya self talk. Ngomong sama Allah akan kita mendirikan sholat taubat tadi. Kemudian baru lanjutkan niat. Usolli sunatan taubat rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Baru Allahu Akbar, bawa ke langit ya. Bawa ke langit itu niat Anda mohon ampun ke Allah atas dosa Anda kepada suami tadi. Yang pertama loh ya, dosa Anda kepada suami yang Anda tulis di nomor 1 ya gitu. Lalu sholat yang khusyuk ya teman-teman semua, sampai salam, lalu berdiri lagi, ngomong lagi sama Allah. Ya Allah, saya berniat mendirikan sholat tobat yang kedua ini untuk mentobatkan dosaku kepada suamiku. Yang mana? Yang nomor 2 apa tadi? Melototin suami, ya gitu. Dengan sholat tobat ini, ya Allah, jadikan suamiku memaafkanku, jadikan ruhnya memaafkanku. Ya, terimalah tobatku ya Allah gitu. Lalu, usolli sunatan taubat rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kusuk banget ya, semakin kusuk semakin terlepas perisai. Insya Allah ya, Allah tahu ketulusan hati kita, kekusyukan hati kita, kesungguhan kita dalam bertaubat ya teman-teman. Dan ya apabila sungguh Allah meridhoi kita ya, sholat taubat kita diterima, Masya Allah teman-teman ya, rezeki 1 per 1 datang. Jadi kalau teman-teman mau uang di dompetnya tebel yang merahnya banyak ya, perbanyak sholat taubat ya. Jadi 1 sholat taubat bisa jadi 1 uang merah datang ya gitu. Jadi teman-teman banyak sekali jamaah yang WA ke saya yang sudah menikmati ya dahsyatnya sholat taubat. Bu Dia, ternyata bener ya, sejak saya sholat taubat dompet saya nggak pernah kosong. Wow, keren ya gitu. Bu Dia, bener ya, sejak saya sholat taubat untuk suami saya jadi lebih care sama saya. Iya dong ya gitu, itu janji Allah ya. Mohon ampunlah kepadaku ya gitu, karena Allah adalah Maha Pengampun ya gitu ya. Jadi
dalam Quran surat Nuh ya, Quran surat 71 ya, ayat 10 sampai 14 ya. Mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, gitu ya. Itu dalam surat Nuh surat 71 ayat 10 ya. Kemudian gitu, dilanjutkan ayat selanjutnya, gitu kan. Dan Allah akan memberikan hujan yang lebat. Nah, hujan yang lebat itu adalah rezeki ya, gitu. Ya, Budia saya maunya uang bukan hujan. Ya udah, ada lanjutannya itu ayat ya. Dan Allah akan memberikan hujan lebat dan harta. Loh, ya kan? Ayo di browsing ya, di browsing surat Nuh ya, Quran surat 71 ayat 10 sampai 14. Itu janji Allah. Janji Allah memberikan kekayaan yang berlimpah kepada kita yang selalu bertaubat. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dahsyat ya. Jadi teman-teman semua, ya pada saat kita mengerti bahwa Taubaholic ini menjadi lifestyle yang sangat keren sekali untuk memberikan keselamatan kepada diri kita, insya Allah ya, fi dunia wal akhirah ya. Jadi kita akhirnya demen ya, kita akhirnya menikmati Taubaholic ini. Pertanyaannya gini, daripada setiap hari merenungi persoalan yang gak kunjung selesai ya, 1 bulan direnungkan, 1 bulan tidak ada jalan keluar ya, galau, gelisah, gundah gulana, maka saran saya mulai hari ini yuk sepakat dengan saya ya, lakukan Taubaholic. Anda akan merasakan kedahsyatan Taubaholic ya. Jadi Taubaholic itu apa Budia? Dirikan sholat taubat tiap hari minimal 10 kali ya, gitu kan. Karena nggak mungkin kita nggak banyak dosa kita tuh banyak banget. Ditobatkan sehari 10 aja nggak habis-habis ya teman-teman. Minimal 10 ya. Budia boleh lebih nggak? Boleh banget ya. Budia kenapa diatur 10? Karena gini, ya Allah keterlaluan kalau sehari nggak mendirikan sholat taubat 10, dosanya banyak banget ya, sebesar gunung ya, sehamparan pasir ya di safari Dubai ya, di pinggir pantai nggak kehitung ya gitu. Jadi nggak ada aturannya harus berapa, tapi minimal teman-teman kita yang tahu diri dosa kita itu banyak, minimal dirikan 10 sholat taubat. Insya Allah 10 keajaiban datang dalam hidup kita ya, gitu. Oke sahabat semua, inilah esensi Taubaholic. Harus mengalami supaya Anda merasakan kenikmatan Taubaholic. Semakin bertaubat, semakin menghadap Allah, semakin rezeki dahsyat mengalir dalam hidup kita. Sekian sahabat semua, sampai jumpa di sharing selanjutnya ya. Salam hormat buat keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.